Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak Muhammad Yasin. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Sudibyo dari SMK Al-Falah serta Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 7 Kabupaten Pamekasan. Nah, kali ini saya akan mewawancarai Bapak Muhammad Yasin dari sekolah dasar ataupun kepala sekolah dasar favorit Al-Falah ataupun disingkat dengan SDF Al-Falah. Gimana kabarnya Pak Yasin? Alhamdulillah sehat. Iya, terima kasih Pak Yasin. Sudah berapa lama Pak Yasin jadi kepala sekolah? Saya baru mau setahun ini, jadi Oh gitu. masih anak baru. Soal guru-guru sekolah segala macam masih baru. Masih baru diangkat berarti. Iya. Iya, iya. Tapi ini kelihatannya saya dengar-dengar SDF Al-Falah itu sudah banyak menjuarai nasional, Alhamdulillah. lokal, Alhamdulillah. banyak Pak Yasin. Alhamdulillah, Pak. Berarti ada perkembangan berarti ini Pak Yasin. Langsung saja Pak Yasin ke to the point tujuan kami. Saya ingin mewawancarai tentang pengambilan keputusan. Iya. Tentunya kepala sekolah itu kan setiap hari-hari mesti dihadapi dengan beberapa pengambilan keputusan Pak Yasin. Dalam pengambilan keputusan itu kan kadang-kadang keputusan tersebut ada dilema. Yang dilemanya benar melawan benar dan kadang juga salah melawan benar. Terus sekarang yang saya tanyakan itu bagaimana Pak Yasin itu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral Pak Yasin. Oh iya. Nah, tentu di dalam penyelesaian masalah saya mesti melakukan identifikasi. Nah, identifikasi yang dimaksud adalah dalam masalah itu kami mesti melihat apakah masalah ini benar atau benar melawan benar atau kemudian melawan Salah. Itu Pak. Jadi kalau kemudian ada persoalan itu benar melawan benar, maka mesti nanti saya pertimbangkan kebenaran tingkat kebenaran itu yang akan kami kedepankan. Atau sebaliknya ada persoalan yang benar melawan salah. Nah, itu saya menyelesaikan persoalan tersebut. Ya. Benar. Terus sekarang yang kedua Pak Yasin. Bagaimana Pak Yasin itu menjalankan ataupun langkah dalam pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus tersebut di mana ada kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, maksudnya yang sama-sama benar itu bagaimana Pak Yasin itu menjalankan? Nah, kalau saya Pak di dalam mengambil keputusan pada persoalan atau masalah yang sama-sama benar, kami akan melihat masalah itu sendiri. Sejauh mana kalau saya selesaikan masalah ini, saya pertimbangkan dulu efeknya, kemudian endingnya kalau masalah ini telah selesaikan lebih berpengaruh mana. Jadi sama benar. Atau kemudian bisa jadi saya menyelesaikan masalah itu dipertimbangkan dengan cara masalah itu bisa selesai dan apa yang diharapkan di masalah itu. Endingnya seperti apa, efeknya seperti apa. Nah, itu yang saya ambil dulu Pak. Di mengambil keputusan sendiri atau perlu musyawarah dengan guru lain Pak Yasin? Itu kalau saya selaku kepala sekolah tergantung persoalan. Nah, kalau kemudian ada persoalan, misalkan kalau ada masalah sekolah dengan murid atau sekolah murid dengan murid, itu data banyak pertimbangan. Beda lagi kalau sekolah dengan eksternal itu beda lagi. Atau guru sama guru itu ya? Ya, intinya saya itu dalam menyelesaikan masalah sekolah, satu, selama saya percaya kepada teman-teman kami, kalau mereka bisa menyelesaikan, silahkan. Tetapi kalau mereka sudah tidak, maka kita bersama. Kalau perlu bermusyawarah gitu ya? Kalau perlu bersama. Ya, terus selanjutnya Pak Yasin, hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif menurut Pak Yasin dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang benar melawan benar tersebut?
Misalkan apa perlu musyawarah dengan guru, dengan wali, atau dengan masyarakat lain, Iya. atau diambil sendiri kebijakannya Kalau yang saya paling efektif? mesti melihat masalah itu sendiri, Pak. Hmm. Kalau masalah itu kecil Ya, dan saya bisa atasi sendiri, saya selesaikan. Tetapi kalau masalah besar, misalkan bisa saya selesaikan sendiri, itu eh, mesti saya dengan bersama-sama mengambil keputusan. iya, Walaupun iya. toh misalkan saya bisa menyelesaikan. Mm-mm. Karena terus terang apapun yang terjadi, kita tak hanya menyelesaikan masalah, tetapi apa pasca kita menyelesaikan, input ke kita, efek ke kita, apa Tindak segala macam, lanjutnya maksudnya tindak ya. lanjut ke kita, itu sebetulnya yang diharapkan jadi dari sebuah penyelesaian. Oh, iya, iya, iya. Baik Pak Yasin. Selanjutnya Pak Yasin, yang ingin saya tanyakan itu hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Pak Yasin ataupun tantangan buat sekolah dalam pengambilan keputusan yang kasusnya dilema etika, benar sama benar, yang merupakan tantangan bagi Pak Iya, Yasin iya. itu bagaimana? Kalau saya itu lebih kepada efek dari penyelesaian. Mm-mm. Terkadang kita menganggap masalah itu telah selesai karena kita yang menyelesaikan secara bersama-sama, tetapi kadang pasca itu mesti ada pengambilan keputusan yang masih dianggap kurang pas bagi mereka yang telah diambil keputusannya, Iya, misalnya. iya, iya. Bisa jadi mereka komplain ke kita, Mm-mm. merasa kurang adil, merasa kurang pas dan segala macam. Itu artinya kalau saya lebih kepada kesulitannya itu bagaimana cara agar mereka tetap dan langsung menerima apa yang kita berikan. Itu Mm-mm. sebetulnya. Iya, 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 Jadi iya. perlu penyelesaian lebih lanjut. Dan pertimbangan gitu. Pertimbangan penuh sehingga orang-orang atau pihak-pihak yang bermasalah lah bisa Iya, iya. terselesaikan. Terus apakah memiliki sebuah jadwal tertentu ataupun tata kala tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus yang kasusnya tersebut benar melawan benar, dilema maksudnya, kasusnya tersebut kasus dilematik, punya jadwal tertentu. Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedurnya seperti apa yang dijalankan? Ya kan kasusnya sekarang harus selesai sekarang atau masih nunggu guru-guru yang lain atau waktu-waktu tertentu? Ya. Gimana Pak? Kalau saya itu menjalankan kedua-duanya, Pak. Tergantung kondisi lah maksudnya ya. Ya, kondisional. Kalau ada masalah tetapi perlu kemudian penyelesaian lebih cepat, saya selesaikan. Nah, ada kemudian masalah yang harus diselesaikan secara bersama-sama yang tentu itu memerlukan jadwal-jadwal. Jadi keduanya bisa saya jalankan. Berarti kondisional gitu Kondisional. maksudnya. Kalau misalkan harus segera hari Harus ini, bahkan segera. di tempat ini harus Iya. ya. Kalau misalkan harus menunggu waktu, bahkan harus musyawarah, Dilaksanakan. jadi harus musyawarah ya. Iya. Iya Pak Isin. Terus selanjutnya Pak Isin, adakah seseorang ataupun faktor apa yang selama ini mempermudah ataupun membantu Pak Yasin dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus yang sifatnya dilematik tadi? Ya. Begini, dalam saya itu menyelesaikan masalah secara khusus tidak ada. Tetapi saya punya pihak-pihak yang kemudian perlu kami hubungi jika misalkan kami menemukan solusi atau masalah perlu penyelesaian yang buntu. Jadi kalau kemudian saya saat menyelesaikan masalah menemukan sesuatu kesulitan, maka tentu saya menemukan dari orang-orang yang harus membantu saya. Di samping saya harus menyelesaikannya dengan teman-teman musyawarah. Jadi kalau secara khusus tidak ada ya. Tapi mesti berkolaborasi dengan Pasti, guru-guru yang lain. pasti Pak. Ya, terima kasih Pak Yasin. Terus dari semua hal, ini terakhir Pak Yasin. Dari semua hal yang telah disampaikan dari tadi itu,
pembelajaran apa yang dapat Pak Yasin petik dari pengalaman Pak Yasin mengambil keputusan yang sifatnya keputusan dilematika itu. Yang dapat diambil pelajarannya itu apa kira-kira? Begini, yang pasti apa yang kita laksanakan terutama di dalam mengambil kebijakan itu harus kita benar-benar ambil dengan tepat. Karena ketika tidak tepat di dalam mengambil keputusan, maka masalah itu akan semakin Melebar. semakin melebar, semakin runyam dan sebagainya. Maka target yang kemudian kita inginkan tidak akan tercapai. Nah itu hal-hal yang harus kita perhatikan di dalam pengambilan sebuah. Oke. Mantap ini Pak Yasin. Iya. Sampai kapan ini jadi kepala sekolah? Karena saya itu diperintah ya tergantung Ya. yang pemerintah Pak. Oh gitu ya. Nunggu Kalau panggilan lah berarti. Iya. Jadi intinya tergantung keputusan. Kalau saya diputuskan ya harus ikuti putusan gitu Pak. Iya. Terima kasih Pak Yasin. Siap. Sampai di sini ya. Terima kasih, Terima Pak. kasih banyak atas waktunya. Terima kasih. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Sunyi. Waalaikumsalam Pak Studio. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Pak Sunyi, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik. Perkenalkan, nama saya Sutibyo. Saya calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Pamekasan. Kebetulan hari ini saya ada kesempatan ataupun ada tugas untuk berwawancara dengan kepala sekolah saya, yang kebetulan hari ini kepala sekolah aslinya itu berhalangan lagi mudik, jadi yang saya wawancari adalah wakil kepala sekolah bidang sarana prasarana, yaitu Bapak Muhammad Su'ed, sarjana pendidikan Islam. Langsung saja Pak Su'ed ya. Iya, monggo Pak Studio. Saya ini tuh akan mewawancarai tentang pengambilan keputusan Pak Su'ed. Iya. Saya mulai dari yang pertama, ada beberapa pertanyaan ini yang sudah saya siapkan Pak Su'ed. Pertama itu tentunya kalau di sekolah itu sebagai kepala sekolah ataupun wakil kepala sekolah mestinya dihadapkan dengan beberapa macam-macam kasus kan Pak Su'ed. Tentu saja. Terus bagaimana Pak Su'ed itu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan kasus dilema etika ataupun bujukan moral Pak Su'ed? Ya, sebelum saya menjelaskan hal itu Pak Studio, saya sebagai wakil kepala sekolah bidang sarana prasarana selalu saja mendampingi kepala sekolah, apalagi dalam hal mengemban amanah mengambil keputusan. Iya. Nah, setiap instansi apapun, apalagi yang namanya lembaga pendidikan, itu pasti ada yang namanya suatu bentuk permasalahan. Yang mana suatu bentuk permasalahan tersebut harus kita selesaikan bersama-sama. Nah, sesuai dengan pertanyaan Pak Sutibyo tadi, bagaimana mengidentifikasi dilema etika ataupun bujukan moral. Nah, kami sebagai wakil kepala sekolah senantiasa bekerja sama dengan kepala sekolah, dengan wakil-wakil kepala sekolah untuk menentukan apakah hal tersebut masuk pada dilema etika atau masuk pada Bujukan moral. Ya. Iya. Jadi kami senantiasa bekerja sama. Iya. Terus yang kedua Pak Su'ed, bagaimana Pak Su'ed itu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, maksudnya sama-sama benar. Yang dalam hal ini adalah dilema etika. Ya. Di mana Anda menjalankan pengambilan keputusan? Nah, yang namanya dilema etika itu satu kasus atau dua kasus yang mana kasus tersebut sama-sama benar. mempunyai nilai Nilai kebaikan. Ya, nilai kebaikan. Dalam hal contoh misalnya ada salah satu siswa sering terlambat.
ternyata jawaban anak tersebut, saya masih membantu ibu karena saya tidak punya ayah. Betul. Jadi saya membantu ibu untuk mengurus adik-adik dan lain sebagainya, sehingga kadang-kala saya sering terlambat. Nah itu terjadi di Dan sekolah. itu tidak bisa disalahkan, itu Iya. benar itu anak-anak. Itu dalam satu sisi itu benar, Nah, membantu ibu, perbuatan Dan- baik mana itu maksudnya? perbuatan mulia Perbuatan Pak mulia. Sugio itu. Jadi kami delima dalam Iya, iya, mengambil iya. keputusan-keputusan tersebut. Jadi hal-hal yang seperti itu kami anggap kasus dilema etika. Iya. Terus begitu ya. Terus Iya. Pak Sued ya. Hal-hal apa saja yang selama ini menurut Bapak itu dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang dilematik tadi, dilema etika, Iya. sama satunya benar. Yang Bapak anggap efektif itu apa itu untuk mengatasi hal tersebut? Ya, yang sangat efektif tentunya adalah kerjasama antar warga sekolah. Nah, yang mana warga sekolah itu terdiri dari guru, waka, wali kelas, dan orang tua. Itu termasuk warga sekolah. Warga ya. Jadi kami selaku wakil kepala sekolah senantiasa melakukan kerjasama, melakukan komunikasi untuk mengambil keputusan-keputusan yang dilema etika seperti itu. Jadi tidak otoriter. Iya, nggak bisa diambil keputusan Iya. sepihak. Baik, ya, baik Mas Win. Terus selama ini adakah tantangan itu yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan yang sifatnya dilema etika tadi? Ya, tantangan yang menjadi tantangan kepada sekolah, yang menjadi bisa jadi dianggap hambatan Ya. hambatan kepada sekolah dalam menganalisis adanya dilema Kasus, etika ya. tersebut. Kami kadang-kala agak susah untuk menyampaikan adanya dasar-dasar penting pertimbangan kepada warga sekolah. Sekolah ya. Karena yang namanya dilema etika itu kan kata anak-anak, yang namanya dilema itu maju kena, mundur kena. Ya, betul. Jadi agak susah ya, kami. Ya, Itu. betul. Cuman yang namanya suatu permasalahan itu kami bersama teman-teman karena senantiasa bekerja sama, kami tidak pernah putus asa. Dan alhamdulillah semua permasalahan itu bisa teratasi semua dengan adanya kerjasama. Iya. Ya, begitu ya. Iya. Terus selanjutnya apakah Pak Sued itu memiliki jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus-kasus dilema etika tersebut, Pak Sued? Apakah langsung menyelesaikan di tempat waktu itu juga atau bagaimana? Kalau terkait masalah jadwal seperti jadwal pembelajaran, Ya. tidak ada Pak Tio. Tidak ada. Karena yang namanya masalah itu datang tanpa diundang. Kapan saja, di mana saja itu bisa datang. Sehingga kami tidak mungkin bisa membuat jadwal untuk membuat daftar-daftar permasalahan atau untuk mengatasi permasalahan tersebut. Berarti- Apalagi dalam mengambil keputusan. Intinya kondisional lah. gitu. Iya, di mana ada suatu bentuk permasalahan, maka kami segera mengatasi dan mengambil keputusan tersebut. Baik. Dengan adanya kerjasama. Iya. Terima kasih Pak Sued. Terus selanjutnya adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak untuk pengambilan keputusan dalam kasus dilema tersebut, dilema etika maksudnya? Oh, ada. Apa? Pertama adanya media. Media. Adanya media itu sangat membantu Membantu, kami ya. untuk mempermudah mengambil keputusan terhadap dilema etika. Atau menganalisa. Iya. Terus adanya keterbukaan teman-teman warga sekolah. Jadi ketika ada suatu bentuk permasalahan, kami selalu walaupun tidak sharing atau tidak langsung musyawarah secara berhadapan, maka kami sharing di grup, di WhatsApp dan lain sebagainya. Media lah. Pakai media. Jadi itu sangat membantu kami untuk mempermudah dalam hal mengatasi permasalahan.
tersebut dalam rangka mengambil keputusan. Oke, mantap ini. Terus terakhir, Ya, dari semua hal yang telah disampaikan dari tadi itu, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik ataupun kita petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan khususnya permasalahan dilema tadi? pembelajaran yang dapat kami ambil adalah adanya kesadaran bahwa manusia itu harus sadar. Manusia yang namanya manusia hidup itu pasti akan bertemu dengan adanya salah satu bentuk permasalahan. Ya, yang mana permasalahan tersebut dalam satu sisi benar, di sisi lain bisa kurang benar. Bisa benar atau bisa kurang benar? Iya. Cuma kami harus membuat yang namanya apa? Ranking. Peringkingan lah. Peringkingan. Walaupun dalam tanda kutip itu benar, bisa jadi manfaatnya itu ada yang lebih besar manfaatnya. Jadi kami merasa sangat sadar bahwa dalam kehidupan kita ini pasti akan bertemu dengan adanya suatu bentuk permasalahan, dan permasalahan tersebut harus kita atasi atau ambil keputusan dengan bijak, dengan adil, secara bersama-sama. Ya. Begitu ya. Iya. Saya kira sudah selesai, Pak. Jadi terima kasih atas bantuannya, kesempatan dan waktunya untuk melakukan waktu. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan saya iri. Sama-sama. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam suci. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa